Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, di sini nilai perbandingan trigonometri itu diperoleh dari perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Dalam hal ini, ada 6 nilai yang termasuk dalam perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian tentang sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku, yang mana di sini terdapat sebuah sudut yang dinamakan dengan sudut alfa. Nah, untuk garis miring ini, sisi miring ini disebut dengan hipotenusa. Sedangkan untuk sisi yang terdapat pada bagian depan dari sudut alfa ini merupakan sisi depan. Sedangkan untuk sisi yang ada di samping ini, sisi yang mengapit sudut alfa ini adalah sisi samping. Nah, di sini perbandingan trigonometri merupakan perbandingan antar sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, besarnya perbandingan trigonometri bergantung pada besar sudut alfa. Kemudian bukan bergantung pada panjang sisi segitiga siku-siku. Nah, perbandingan antar sisi segitiga siku-siku mempunyai nama atau istilah tersendiri, yakni sinus atau yang biasa ditulis sin, kemudian kosinus biasa ditulis kos, tangen biasa ditulis tan, kosekan biasa ditulis kosek, sekan biasa ditulis sekan dan sek, dan kotangen biasa ditulis kotan. Nah, di sini perhatikan lagi sebuah segitiga siku-siku yang mana sudut alfa ini adalah sudut alfa. Kemudian untuk sisi yang berada di hadapan sudut alfa ini kita beri nama sisi Y. Kemudian sisi yang ada di samping sudut alfa ini kita beri nama dengan sisi X. Kemudian untuk sisi miringnya kita beri nama dengan sisi R. Nah, berdasarkan segitiga ini, maka kita akan dapat membuat perbandingan trigonometrinya. Nah, untuk sinus alfa, rumusnya itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, patokan kita adalah sudut alfa, karena kan di sini adalah sinus alfa, maka patokannya adalah sudut alfa. Maka di sini sinus alfa, maka berarti sisi yang ada di depan sudut alfa ini adalah Y. Kemudian sisi miringnya adalah R. Sehingga kita tulis di sini sisi depan sama dengan Y dan sisi miringnya adalah R, sehingga sinus alfanya adalah Y per R. Nah, kemudian untuk kosinus alfa itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya adalah X, kemudian sisi miringnya adalah R. Maka di sini kita tulis X per R. Nah, kemudian berikutnya untuk tangen alfa. Tangen alfa itu rumusnya adalah sisi depan per sisi samping. Nah, di sini sisi depan dari sudut alfa itu adalah Y, kemudian sisi sampingnya adalah X, sehingga di sini kita tulis Y per X. Nah, berikutnya untuk kosekan, sekan, dan juga kotangen ini merupakan kebalikan daripada yang di sampingnya. Kalau kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Nah, sehingga di sini kebalikan dari sin itu adalah sisi miring per sisi depan, sehingga R per Y. Kemudian untuk sekan alfa ini rumusnya adalah sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya adalah R, kemudian sisi sampingnya adalah X. Maka di sini kita tulislah R per X. Kemudian untuk yang terakhir di sini untuk ketangen alfa ini merupakan kebalikan dari tangen alfa, sehingga rumusnya itu adalah sisi samping per sisi depan. Nah, sisi sampingnya adalah X dan sisi depannya adalah Y. Maka di sini kita tulis X per Y. Nah, kemudian dalam menentukan perbandingan trigonometri itu sangat dibutuhkan rumus Pitagoras. Nah, kita pelajari kembali rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu adalah berdasarkan pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, di sini misalkan terdapat sebuah segitiga siku-siku ABC. Nah, jika kita ingin mengetahui panjang sisi AC, yang mana ini merupakan sisi miringnya, maka rumusnya itu adalah AB kuadrat ditambah
BC kuadrat. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kemudian kita hanya ingin menentukan panjang dari AC saja, sehingga untuk menghilangkan kuadratnya ini, sisi sebelah kanan harus kita akarkan. Maka AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kemudian berikutnya kita ingin menentukan panjang dari BC. Panjang BC itu adalah sisi miring kuadrat dikurang sisi lainnya. Nah, di sini sisi miringnya adalah AC kuadrat, kemudian dikurangi dengan sisi AB, yakni AB kuadrat. Nah, kemudian untuk BC itu adalah akar dari AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, begitupun juga dengan panjang sisi AB. Nah, di sini panjang sisi AB itu adalah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat sisi miring dikurangi dengan sisi yang lainnya. Nah, jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat, sehingga AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, itu rumus Pitagorasnya ya. Ingat ya, jangan sampai kalian tidak mengetahui bagaimana cara menghitung sisi dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kemudian berikutnya, untuk bisa kita lebih memahami materi ini, mari kita pelajari contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, jika AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 5 cm, tuliskan semua perbandingan trigonometri untuk sudut BAC. Nah, jadi di sini terdapat sebuah segitiga ABC ya, yang mana kita diminta untuk mengetahui panjang dari sisinya terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita diminta untuk mengetahui perbandingan trigonometrinya ya. Nah, untuk mengetahui ini kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang dari sisinya. Nah, di sini untuk sisi BC tidak diketahui, maka kita harus cari dulu panjang dari sisi BC. Itu rumusnya adalah BC kuadrat sama dengan sisi miring dikurang sisi lainnya. Nah, jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat itu nilainya adalah 25 dikurang 9, maka akar dari 16 itu adalah 4. Nah, berikutnya, kalau sudah kita peroleh semua sisi-sisinya, sudah kita ketahui semua panjang sisi-sisinya, maka baru kita bisa menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut BAC ini. Nah, jadi di sini untuk sin sudut BAC rumusnya itu adalah, ingat untuk sin rumusnya adalah depan per miring, berarti sisi depan sudut A per miring. Nah, sisi depannya tadi adalah 4, kemudian per miringnya adalah 5 cm ya, berarti 4 per 5. Kemudian untuk kosinusnya di sini rumusnya adalah samping per miring, berarti di sisi sampingnya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Dan kemudian untuk tangen ini rumusnya adalah depan per samping, berarti sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah 4, kemudian sisi sampingnya adalah 3 ini ya. Nah, kemudian untuk kosekan ini merupakan kebalikan daripada sinus. Nah, kosekan itu rumusnya adalah miring per depan. Nah, sisi miringnya adalah 5 dan kemudian sisi depannya adalah 4. Nah, kemudian untuk sekan itu rumusnya adalah sisi miring per sisi samping. Nah, di sini sisi miringnya adalah AC, kemudian sisi sampingnya adalah AB. Maka di sini kita tulislah panjang AC adalah 5 dan panjang AB adalah 3. Maka sekan sudut BAC itu adalah 5 per 3. Dan untuk yang terakhir, kotangan dari sudut BAC itu merupakan kebalikan dari tangan sudut BAC. Nah, jadi rumusnya adalah samping per depan. Nah, sudut sampingnya adalah, sisi sampingnya adalah 3, kemudian sisi depannya adalah 4, maka 3 per 4. Nah, demikianlah contoh untuk yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini terdapat sebuah cerita ya. Zahra berdiri sejauh 8 meter dari tiang bendera yang tingginya 9,5 meter. Jika tinggi Zahra 1,5 meter, tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Nah, di sini bisa diilustrasikan dengan gambar ya. Di sini ada Zahranya, kemudian jaraknya dengan tiang adalah 8 meter ya, sesuai dengan keterangan di sini. Ya, jarak antara Zahra dan juga
tiang bendera adalah 8 meter. Kemudian tinggi dari tiang bendera sendiri itu adalah 9,5 meter, dan ini adalah dari tanah ya sampai ke atas ini tingginya adalah 9,5 meter. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa tinggi dari Zahra itu sendiri adalah 1,5. Maka di sini tinggi tiang itu kita kurangi dengan tinggi dari Zahra sehingga Y. Nah, di sini kita tarik dulu ya. Nah, dari Zahra kita tarik garis lurus menuju tiang, kemudian dari ujung tiang kita tarik garis lurus menuju Zahra. Nah, sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian ini sudut alfanya. Nah, jadi Y itu adalah 9,5 dikurangi tinggi Zahra adalah 1,5. Jadi untuk Y sendiri itu mulai dari sini ya, mulai dari sini sampai dengan sini ujung ini. Nah, kemudian berikutnya setelah kita dapatkan Y-nya adalah 8 meter, maka kita sudah ketahui nih dua sisi. Nah, sisi ini dan sisi ini, sisi samping dan juga sisi depan dari alfa. Nah, sedangkan untuk sisi miringnya kita tidak ketahui. Nah, maka untuk mengetahui sisi miring itu rumusnya adalah R kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi miring kuadrat. Nah, atau langsung saja kita tulis R sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat, karena kan di sini tadi adalah 8 kuadrat ya. Nah, kemudian R itu adalah 8 kuadrat nilainya 64, dan sini 8 kuadrat juga 64, sehingga 64 tambah 64 itu hasilnya adalah 128. Jadi hasil dari 128 ini 64 kali 2. Nah, kemudian berikutnya untuk 64 ini adalah akar dari 8, sehingga 8 bisa kita keluarkan dan 2 tetap dalam akar, sehingga kita peroleh nilai dari R itu adalah 8 akar 2 meter, sehingga bisa kita dapatkan segitiga itu untuk sisi yang ini itu panjangnya adalah 8 meter, kemudian sisi sampingnya adalah 8 meter, dan sisi miringnya adalah 8 akar 2. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan segitiga ini yang semua sisinya telah kita ketahui, barulah kita bisa membuat perbandingannya atau menuliskan perbandingannya. Nah, di sini untuk sinus A atau sinus alfa itu rumusnya ada sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depannya adalah 8, kemudian sisi miringnya adalah 8 akar 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalau di bawahnya terdapat tanda akar, maka di sini harus kita kali dengan akar yang ada di bawahnya. 8 per 8 akar 2 dikali 8 akar 2 per 8 akar 2, maka 8 kali 8 akar 2 hasilnya adalah 64 akar 2, dan 8 kali 8 hasilnya 64, kemudian akar 2 dikali akar 2 hasilnya adalah 2, sehingga 64 dan 64 ini bisa sama-sama kita bagi ya, maka tersisalah akar 2 per 2, sehingga kita bisa tulis 1 per 2 akar 2. Nah, kemudian untuk kosinus alfa itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring, maka 8 per akar 2 itu sama ya caranya seperti di atas, maka kita dapatlah 1 per 2 akar 2. Dan untuk berikutnya tangan alfa itu adalah sisi depan per sisi miring, maka bisa langsung kita tulis sisi depan per sisi samping, maka bisa langsung kita tulis sisi depannya adalah 8 dan sisi sampingnya adalah 8, sehingga 8 per 8 hasilnya adalah 1. Nah, untuk ini kosekan, sekan dan juga kotan itu merupakan kebalikan daripada ini ya. Kalau ini adalah 8 per 8 akar 2, berarti ini adalah 8 akar 2 per 8, maka hasilnya ada akar 2. Begitupun juga dengan ini sama ya, ini pun juga kebalikan dari tangan. Nah, demikianlah penjelasannya, semoga kalian bisa memahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga terlalu cepat dalam menjelaskan karena keterbatasan waktu. Nah, silahkan kalian kerjakan soal ini, dan jika terdapat pertanyaan ataupun penjelasan yang kurang kalian pahami, silahkan tanyakan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.